Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13B akan mempresentasikan web kami. Anggota kelompok kami dari ketua dulu yaitu Rahmat Beni Susanto, NIM L201800079, bertugas membuat backend. Lalu saya sendiri yaitu Raihanur Falah Lukman, NIM L201800100, database plus ERD. Yang ketiga yaitu Reilian Braille Dream Anareka, bertugas sebagai front end plus laporan. NIM-nya L201800087. Website kami merupakan jenis aplikasi website kami adalah Human Resource Management (HRM). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Fasilitas yang disediakan yaitu input data pegawai, edit dan hapus data pegawai, penggajian, pencarian data pegawai berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan departemen, bagian, NIP, nama karyawan, jenis kelamin, dan lain-lain. Rekap jumlah karyawan per bagian atau departemen dan lain-lain. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi login. Jadi nanti setelah kita login, kita akan langsung diarahkan ke menu dashboard. Menu dashboard ini mempunyai beberapa fungsi ya. Ini untuk total pengeluaran. Jadi total pengeluaran ini diambil dari rekap seluruh gaji karyawan. Selanjutnya ada jumlah pegawai, total project, dan total departemen. Setelah itu di sini ada menu pegawai. Di menu pegawai di sini terdapat submenu tambah pegawai yang tampilannya seperti ini. Kemudian ada menu semua pegawai. Di menu semua pegawai kita bisa menambahkan data pegawai sebagai berikut. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya Karanganyar, tanggal lahirnya 12 April tahun 2000, alamatnya Karanganyar, jabatannya sebagai anggota. Kemudian untuk departemennya di sini terdiri dari 4 departemen: departemen produksi, marketing, keuangan, dan logistik. Kita coba memilih departemen produksi. Untuk nomor teleponnya di sini ada pemberitahuan data berhasil diinput. Nanti data yang diinputkan sudah masuk ya, sudah masuk di sini. Kemudian terdapat fitur detail. Fitur detail itu menampilkan detail dari pegawai yang ingin kita cari detailnya seperti ini. Misal Candika seperti ini. Untuk Relian seperti ini. Dan di sini juga terdapat menu edit. Semisal Candika, saya akan edit untuk namanya menjadi Candika Aulia. Untuk NIP-nya 12244 seperti ini. Kemudian saya klik simpan, dan data Candika Aulia sudah berubah seperti ini. Kemudian terdapat fungsi hapus. Semisal Candika Aulia, semisal pegawai tersebut ingin dihapus, maka akan ada pemberitahuan terlebih dahulu apakah Anda yakin datanya mau dihapus. Jika tidak, maka klik no cancel. Jika Anda ingin menghapusnya, maka klik yes.
delete it, seperti itu. Nanti datanya yang bernama Candika tadi akan terhapus. Kemudian di menu semua pegawai juga terdapat fungsi search atau pencarian. Fungsi pencarian di sini bisa bermacam-macam ya, bisa melalui nama, NIP, jabatan, departemen, atau jenis kelamin. Semisal saya mau mencari pegawai yang namanya Relian, maka akan langsung muncul namanya Relian. Kemudian jika saya mencari pegawai yang memiliki NIP 222, maka akan juga muncul. Jika saya mencari pegawai yang jabatannya wakil ketua, itu juga akan langsung muncul. Kemudian dari jenis kelamin, misal perempuan, nanti juga akan langsung muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan data table untuk menampilkannya ini. Kemudian untuk tambah, detail, edit, dan delete, saya menggunakan Ajax. Kemudian di sini ada menu departemen. Menu departemen ini adalah mengelompokkan jenis pegawai berdasarkan departemennya masing-masing. Semisal pegawai yang bernama Reza dan Rahmat Beni berada di departemen produksi. Setelah itu, pegawai yang berada di departemen marketing itu ada Relian Peldri Manareka. Di departemen keuangan terdapat pegawai bernama Rafika. Di departemen logistik terdapat karyawan yang bernama Raihan Nurfara Lukman. Di sini kita juga bisa langsung menambahkan pegawai. Semisal namanya Aprinta, NIP-nya 2245, tempat lahirnya Karanganyar, tanggal lahirnya 14 Agustus 2001 misal. Alamatnya misal Karanganyar. Jabatannya sebagai anggota. Kemudian departemennya kita pilih logistik. Kemudian nomor teleponnya semisal ini. Kita klik submit, data berhasil ditambahkan. Maka pegawai yang bernama Aprinta berhasil ditambahkan ke departemen logistik. Seperti itu. Terus di semua pegawai juga nama Aprinta akan langsung ditambahkan. Seperti ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur penggajian. Di fitur penggajian ini terdapat dua tipe penggajian. Penggajian berdasarkan departemen dan penggajian berdasarkan pegawai itu sendiri. Jadi semisal penggajian berdasarkan departemen, semisal di departemen produksi terdapat dua karyawan bernama Deva dan Rahmat Beni. Jika kita melakukan penggajian di departemen, maka semua orang yang ada di departemen tersebut akan mendapatkan gaji yang sama. Semisal dua pegawai ini memiliki gaji yang masih 0. Kemudian kita klik tambah gaji. Kita masukkan nominalnya semisal 10 juta. Kemudian kita klik simpan. Maka gaji dua karyawan ini adalah menjadi 10 juta. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat fitur search pencarian. Semisal kita ingin mencari nama pegawai Rahmat, nanti akan muncul otomatis. Kemudian untuk marketing contohnya, untuk Relian kita gaji semisal 15 juta. Maka untuk Relian akan mendapatkan gaji di sini sebesar 15 juta. Setelah itu untuk fitur penggajian per pegawai, ini adalah fitur penggajian
per pegawai. Jadi setiap satu anggota, satu pegawai itu akan diinputkan satu persatu gajinya. Semisal Aprinta 11 Tami ini memiliki gaji yang masih 0. Kemudian jika misal kita gaji 5 juta, maka pegawai yang bernama Aprinta akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah. Kemudian semisal Deva Alfarizi yang berada di departemen produksi, kita ingin ubah gajinya yang semula 10 juta menjadi 8 juta. Itu bisa di sini. Jadi pegawai yang bernama Deva Alfarizi mendapatkan gaji 8 juta. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu project. Menu project yang di dalamnya itu adalah project-project yang dikerjakan oleh para pegawai. Di sini terdapat fitur create, insert, update, dan delete. Semisal kita mau menambahkan project, semisal nama projectnya adalah web HRM, seperti itu. Kemudian untuk nama anggotanya, itu setiap project itu terdiri dari 5 orang. Dan untuk nama anggotanya ini diambil dari semua pegawai dari semua departemen. Semisal anggota pertama Relian, anggota kedua Raihan, anggota ketiga Rafika, anggota keempat Rahmat Beni, anggota kelima Deva. Kemudian untuk tanggal mulai ini bisa diset. Misal tanggal mulainya tanggal 8 Januari 2021. Kemudian tanggal selesainya tanggal 22 Januari 2021. Untuk anggaran semisal anggarannya 9 juta. Untuk keterangannya misal seperti ini. Kemudian kita klik submit, data berhasil ditambahkan. Dan project yang kita buat tadi sudah berhasil diinputkan seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat aksi berupa detail yang menampilkan nama project, anggota-anggotanya, tanggal mulai, tanggal selesai, anggaran, dan keterangannya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengedit. Semisal ini anggarannya ini salah 9 juta, seharusnya 12 juta. Di sini kita bisa memakai tombol yang bernama edit. Misal ini anggarannya awalnya 9 juta, kita bisa ubah menjadi 12 juta. Seperti itu. Kita klik simpan, data berhasil diedit. Maka nama project web HRM yang anggarannya semula 9 juta telah berubah menjadi 12 juta. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada fungsi hapus seperti yang ada di menu pegawai dan menu departemen. Seperti ini. Kemudian untuk di bagian dashboard tadi, untuk total pengeluaran ini mengikuti dari gaji total gaji tiap pegawai. Semisal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pegawai. 6 pegawai ini masing-masing mempunyai gaji 5 juta, 8 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, dan 15 juta. Dari total gaji ini nanti akan dijumlahkan dan ditampilkan di sini. Jadi ini totalnya 58 juta. Nanti ditampilkan di sini. Untuk total pegawai, kita mengambil dari semua pegawai. Pegawainya kan tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di menu dashboard nanti total pegawainya akan bernilai 6. Untuk total project ini diambil dari menu project ini tadi. Semisal di sini projectnya 2,
Jadi di bagian menu dashboard nanti di bagian total project akan terisi 2 project. Untuk departemen juga sama, mengikuti dari departemen ini. Kemudian di sini ada fungsi logout seperti ini. Dan akan langsung diarahkan ke halaman login. Untuk shortcuts-nya, untuk codingannya seperti ini. Untuk controllernya kita memakai controller login yang sudah disediakan oleh Laravel seperti ini. Kemudian ada controller yang bernama controller yang bernama departemen. Controller departemen ini berfungsi untuk Jadi controller departemen itu berfungsi untuk mengurusi menu departemen. Jadi di file controller departemen controller.php ini adalah controller untuk menghandle menu departemen yang terdiri dari departemen produksi, departemen marketing, departemen keuangan, dan departemen logistik. Untuk controller home ini untuk menghandle bagian dashboard. Jadi untuk menghandle bagian dashboard. Nah, jadi untuk codingan gaji, pegawai, dan project ini akan digunakan untuk menghitung tampilan dashboard yang ini, total pengeluaran, total pegawai, dan total project. Itu semua dihandle di bagian home controller. Untuk bagian pegawai controller ini bertugas untuk menghandle menu yang bernama pegawai. Dia menghandle tambah pegawai, detail pegawai, kemudian hapus pegawai, dan edit pegawai. Semuanya yang mengatur adalah controller pegawai. Untuk controller penggajian ini untuk menghandle menu penggajian. Penggajiannya di sini berdasarkan departemen dan pegawai. Ini semua dihandle oleh controller penggajian seperti ini. Kemudian untuk controller project, dia akan menghandle menu yang bernama project seperti ini. Menu project. Jadi untuk fitur CRUD semuanya diatur di sini seperti ini. Ini fitur untuk function untuk menampilkan. Ini function untuk mendapatkan data. Ini function untuk menambahkan data ke database. Jadi namanya itu store. Kemudian di sini ada fungsi untuk delete dan ada fungsi untuk update atau biasa disebut edit. Itu ada di sini. Kemudian untuk model, jadi model di Laravel itu berfungsi untuk penjembatan antara database dan controller. Jadi setiap satu database itu diwakili oleh satu controller, satu model maksudnya. Jadi di model ini kita harus menjelaskan nama fieldnya apa aja, semisal nama, NIP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jabatan, seperti itu. Jadi jadi data dari database itu akan diolah oleh model. Kemudian dari model itu akan diolah di controller. Kemudian di controller itu akan dilempar ke routes, baru akan dilempar ke tampilan yang bernama view, seperti itu. Untuk routingnya itu seperti ini. Ini routing untuk login, ini routing untuk logout, ini routing untuk halaman dashboard, ini routing untuk pegawai, untuk tambah pegawai, mendapatkan data pegawai, untuk update pegawai, delete pegawai. Terus ini routing untuk departemen produksi.
Ini departemen marketing, departemen keuangan, departemen logistik. Ini untuk event, ini untuk penggajian, ini untuk penggajian secara per pegawai atau perseorangan. Ini penggajian per departemen produksi, marketing, keuangan, logistik, dan ini untuk menambahkan project. Misal project store, ini untuk menambahkan, ini untuk mendapatkan data dari database-nya, ini untuk menghapus, dan ini untuk edit. Untuk tampilannya, untuk front end-nya itu berada di folder resource, kemudian view di sini. Jadi di sini misal tampilan menu untuk semua pegawai. Jadi semua pegawai itu kan seperti ini. Semua pegawai. Itu ditangani oleh view yang bernama pegawai.blade.php. Kenapa nama filenya terdapat .blade.php? Karena saya di sini menggunakan Blade template yang disediakan oleh Laravel. Seperti ini tampilannya. Untuk menunya seperti ini, menu. Kemudian di sini ada tabelnya. Untuk tabelnya di sini. Jadi dari controller ini tadi, dari controller pegawai, kita ambil semua data pegawai yang diambil dari model pegawai, semuanya all, untuk dimasukkan ke variabel pegawai. Kemudian dari variabel pegawai ini datanya kita lempar menggunakan fungsi compact ke view yang namanya pegawai. Untuk view yang namanya pegawai itu ini. Kemudian untuk menampilkannya kita perlu for each. Jadi misal for each $pegawai yang diambil dari controller pegawai tadi, kemudian s $p. Kemudian untuk menampilkannya kita tidak perlu untuk menulis php echo atau semacamnya. Jadi tinggal kurung kurawa buka, kemudian kurung kurawa tutup seperti ini. Jadi double kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup, kemudian $p panah nama. Jadi seperti ini. Jadi dia akan menampilkan nama, NIP, jabatan, departemen, dan jenis kelamin. Kemudian di bawahnya ada aksi. Ada aksi ini ada tombol detail, edit, dan delete. Kemudian di bawahnya ada file Ajax-nya yang ditampilkan untuk tambah pegawai, untuk edit pegawai, kemudian untuk detail pegawai. Ini ada di sini semua. Kemudian di bawahnya itu ada Ajax untuk menampilkan data tabelnya. Seperti ini, Ajax untuk data table. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk hapus. Jadi kan tadi kita semisal mau menghapus relian misal. Nah, itu kan ada peringatannya seperti ini. Peringatannya seperti itu diolah di sini di script ini. Kemudian di bawahnya ada Ajax untuk edit, Ajax untuk detail, dan ada untuk peringatan untuk tambah data dan edit data. Itu semuanya ada di sini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Oke, itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 13B. Kalau kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.